Halo, salam jumpa dan salam kenal dengan saya Rospita Sitorus, suami saya Iwan Setiawan. Saya punya dua anak, Jovan and Kellen, 15 dan 10 tahun. Kami berasal dari jemaat BIC Denver, USA. Saya mau bilang, kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan bagi keluarga kami. Kenapa saya bilang tersebut? Karena saya dan suami adalah yang terkena positif COVID. Anak saya juga mengalami sakit yang sama, tapi kami nggak bawa ke dokter, jadi saya nggak tahu dia positif apa enggak. Itu berawal mula dari tanggal 18 Maret, saya pulang kerja. Kebetulan saya bekerja di healthcare, jadi sementara lagi drive dari kerjaan ke rumah, tiba-tiba tenggorokan saya gatel. Malamnya meriang, besoknya langsung bener-bener yang mual, nggak bisa makan, badan sakit, dan panas naik turun. Karena waktu itu saya nggak berpikir ke COVID, dan waktu kalau di Amerika itu tesnya harus nunggu 5 hari, dan suami saya yang take care saya. Lalu Jumatnya suami saya mengalami simptom yang sama seperti saya, and then tanggal 22-nya hari Minggu, anak saya yang pertama Jovan, dia juga mengalami simptom yang sama seperti kami. Bisa Bapak Ibu bayangkan, satu keluarga kami mengalami sakit yang sama. Itu merupakan titik terendah dalam hidup saya. Kenapa saya bilang titik terendah? Karena benar-benar kami nggak bisa melakukan apa-apa. Masuk makanan nggak bisa, jadi secara fisik udah lemah. Sementara saya sebagai seorang ibu tetap harus memperhatikan anak-anak dan suami saya. Dan kalau saya bisa bertahan, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi pada saat itu kami benar-benar sepertinya ada di lembah kekelaman. Waktu itu kami cuma berpikirnya sebentar lagi kami pergi. Makanya pada saat itu saya nggak suka dengan yang namanya cellphone, itu saya langsung jauhin. Karena kenapa? Nanti bentar-bentar dengernya ada yang meninggal, bentar-bentar nanti ada yang sakit, si A, si B, itu bikin kami tambah stres. Jadi kami jauhin. Bahkan pada saat itu juga secara roh bisa dibilang kami juga diserang. Karena kenapa? Untuk setel lagu-lagu rohani sepertinya waktu itu juga kayak nggak punya daya gitu loh, kayak nggak punya kepingin. Waktu itu cuman berpikir udahlah sebentar lagi pasti saya juga akan lewat. Saya cuman waktu itu bilang begitu. Tapi pada saat-saat seperti itu saya masih punya setitik pengharapan. Setitik pengharapan saya adalah saya masih punya anak dua yang nomor 2 yang masih sehat. Itu namanya Kellen, umur 10 tahun. Jadi saya cuma bilang izinkan untuk saya hidup Tuhan untuk dapat mengurus anak saya. Saya cuma bilang begitu. Jadi pada saat itu saya bisa bilang bahwa kalau kami bisa bertahan dan kami keluar dari masa-masa lembah kekelaman kami, saya percaya karena pada saat itu kami punya setitik pengharapan, ditambah setitik pengharapan dari teman-teman, dari gereja, dari keluarga yang berdoa buat kami, sehingga dari yang tadinya dari setitik pengharapan menjadi mungkin puluhan, ratusan, bahkan ribuan setitik pengharapan yang sampai kepada Bapa, sehingga Bapa bergerak menyelamatkan hidup kami, dan kami boleh ada dan hidup sampai hari ini. Kami benar-benar bersyukur, kami benar-benar merasakan keajaiban Tuhan dalam hidup kami. Pada saat itu saya cuman setiap saat saya cuma bilang, Tuhan, dari manakah datang pertolongan kami? Saya tetap percaya bahwa pertolongan kami dari Engkau Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hanya itu yang saya katakan sama Tuhan, tidak ada kata-kata yang lain. Tapi saya bersyukur kalau hari ini saya boleh sehat, saya boleh sembuh, semua karena kasih karunia Tuhan. Saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya Bapak Ibu Saudara dengar atau tahu ada kenalan atau keluarga yang sedang menderita COVID-19, please berdoa buat orang tersebut. Karena orang tersebut benar-benar membutuhkan doa Bapak, Ibu, Saudara, dan kita semua. Saya percaya dengan firman Tuhan yang berkata bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Itu saya sudah alami. Dan saya makanya boleh keluar menjadi pemenang. Jadi benar-benar berdoa orang tersebut. Karena memang benar-benar orang tersebut ada di ambang kematian kalau saya bilang. Karena bayangin aja nggak bisa makan, nggak badan sakit semua,
semuanya, nafasnya juga susah, jadi udah rasanya udahlah bentar lagi tinggal pergi. Tapi karena itu dia tadi yang saya bilang bahwa ada banyak yang berdoa buat kami sehingga kami dapat keluar sebagai pemenang. Kami bisa keluar melewati masa-masa kritis tersebut sehingga kami boleh ada dan sehat sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya cuma mau bagikan satu ayat pada saat saya sakit. Saya cuma ingat di Yesaya 60 dan 1 dan 2. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saya percaya, saya meyakini, kita semua meyakini bahwa awan gelap sudah meninggalkan kota di mana kita tinggal. Awan gelap sudah meninggalkan negara di mana kita tinggal. Dan awan gelap ini sekarang sudah digantikan menjadi terang Tuhan. Terang Tuhan sekarang yang datang atas kita semuanya, atas setiap bangsa-bangsa. Saya percaya inilah waktunya kegerakan Tuhan terjadi secara besar-besaran. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang tetap terus berdoa dan tetap terus menyemangati kami. Biar kiranya apapun yang Bapak Ibu lakukan, Tuhan yang membalas 1000 kali lipat. Terima kasih. Amin.